Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Adi Misra Liubi. Adapun teman kelompok saya yaitu Muarif dan Yusril Asrif. Topik pembahasan kali ini yaitu menciptakan warga negara demokrasi dalam menyongsong pendidikan karakter pada generasi milenial. Pendidikan karakter kini menjadi salah satu wacana utama dalam kebijakan nasional di bidang pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi warga negara demokrasi pada era generasi milenial. Seorang individu tidak cukup hanya diberi bekal pembelajaran dalam hal intelektual belaka, tetapi juga harus diberi hal segi moral dan spiritualnya. Seharusnya pendidikan karakter harus diberi seiring dengan perkembangan intelektualnya, yang dalam hal ini harus dimulai sejak dini, khususnya di lembaga pendidikan. Pendidikan karakter adalah sebuah usaha untuk mendidik anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya. Tujuan pendidikan karakter ini ialah untuk membentuk sikap yang membawa kita ke arah kemajuan tanpa harus bertentangan dengan norma yang berlaku pada setiap warga negara demokrasi. Pendidikan karakter bagi individu bertujuan satu, mengetahui berbagai karakter baik manusia. Kedua, dapat mengartikan dan menjelaskan berbagai karakter. Tiga, menunjukkan contoh perilaku berkarakter dalam kehidupan sehari-hari. Empat, memahami sisi baik dalam menjalankan perilaku berkarakter. Pendidikan karakter sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa terhadap warga negara demokrasi yang martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan karakter dapat dilakukan pada pendidikan formal dan informal secara umum, yang dimana dalam hal ini dalam pelaksanaannya pendidikan karakter dapat dilakukan melalui jenjang pendidikan yang diimplementasikan pada kurikulum tingkat satuan pendidikan yang memuat pelajaran normatif, adaptif, produktif, muatan lokal, dan pengembangan diri. Contoh pendidikan karakter pada generasi milenial di sekolah dapat diimplementasikan pada pengembangan diri melalui kegiatan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah seperti pengurus OSIS dan pramuka. Kedua, keagamaan seperti tabligh akbar seperti Ramadan dan azan membaca Al-Quran. Ketiga, membaca cerdas cermat yang diadakan di sekolah atau tingkat nasional. Keempat, kegiatan olahraga dan kesenian dapat membangun minat dan bakat peserta didik sendiri. Dengan kegiatan ini sangat menyatu dan mudah dipahami dan dilakukan oleh peserta didik sebagai penyaluran minat dan bakat yang dapat dikembangkan sebagai perwujudan pendidikan karakter bangsa bagi warga negara demokrasi. Pendidikan karakter di Indonesia memang sudah berjalan seperti di beberapa negara lain seperti Inggris, Amerika, Finlandia. Namun bila melihat realitanya dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia masih jauh tertinggal. Hal ini disebabkan karena pendidikan Indonesia ini lebih mengedepankan penguasaan aspek keilmuan, kecerdasan, dan kurangnya memperhatikan atau mengabaikan pendidikan karakter. Jadi jangan heran bila generasi milenial Indonesia banyak yang terjerumus dalam kehidupan bebas yang mengonsumsi narkoba serta hubungan seks tanpa memiliki ikatan. Oleh sebab itu, kedepannya perlu menjadi perhatian pemerintah Indonesia yang lebih terpola dan terukur pada dunia pendidikan untuk mensukseskan program pendidikan karakter pada generasi milenial dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup. Aplikasi pendidikan karakter yang dapat diterapkan yaitu membangun karakter peduli lingkungan melalui keteladanan. Dua, membangun karakter peduli lingkungan melalui dalam proses warga negara demokratis. Kita sebagai pendidik ataupun peserta didik yang masih menempuh jenjang pendidikan pada saat ini harus memahami tentang pentingnya pendidikan karakter terhadap lingkungan. Dalam pendidikan karakter terhadap lingkungan, ada 3 pilar penting yang harus kita maknai, yang harus kita mengerti, yaitu pentingnya nilai kepribadian serta moral, nilai watak pendidikan, pentingnya pendidikan karakter bagi siswa
ataupun seorang pendidik agar dapat mencerminkan nilai-nilai yang baik dalam proses pembelajaran. Pentingnya pendidikan karakter terhadap lingkungan sangat penting bagi peserta didik maupun pendidik agar mempersiapkan diri demi menghadapi era milenial generasi yang akan mendatang. Di abad 2021, kita diambang kegelisahan dalam menghadapi pendidikan karakter. Bagaimana cara kita menanamkan pendidikan karakter terhadap lingkungan yang baik terhadap peserta didik, serta menumbuhkan cara dan partisipasi yang baik terhadap lingkungan itu sendiri. Untuk menumbuhkan karakter peserta didik terhadap lingkungan tersendiri, maka harus menumbuhkan dulu sikap moral, kepribadian, serta pentingnya pendidikan dalam diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulasri. Di sini saya sebagai pemateri ketiga dari kelompok 8. Mungkin langsung saja. Di sini kita akan membahas dua sudut pandang dari Sunyipno dan sudut pandang dari Lois. Yang paling pertama kita akan membahas mengenai sudut pandang tentang Sunyipno tentang pendidikan karakter. Dapat diartikan sebagai bawaan hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, dan watak dalam warga negara demokrasi. Pendidikan karakter dalam pengertian ini menandai dan memfokuskan pengaplikasian nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Sedangkan menurut Lois menjelaskan tentang warga negara demokrasi di era generasi milenial, dia menyatakan generasi Y dikenal dengan sebutan generasi milenial atau milenium. Ungkapan generasi Y mulai dipakai pada koran Amerika Serikat Editorium pada Agustus 1993. Pada sekarang, generasi milenial ini banyak menggunakan teknologi komunikasi instan seperti email atau SMS dan banyak hal lagi. Dan diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional adalah pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin hal ini menjadi pandangan dari dua orang yang berbeda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.